Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Pertiwi dari Universitas Jambi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Peminatan Epidemiologi. Di sini saya akan mempraktekkan aplikasi regresi logistik ganda model prediksi. Di sini saya menggunakan data yang sudah ada. Contoh kasusnya, suatu penelitian ingin mengetahui hubungan antara umur ibu, ras, riwayat hipertensi, riwayat kelainan uterus, frekuensi periksa ANC, merokok, dan riwayat prematur dengan kejadian BBLR. Pertama, kita akan melakukan seleksi bivariat terlebih dahulu. Masing-masing variabel independen dilakukan analisis bivariat dengan variabel dependen. Bila hasil bivariat menghasilkan p-value kurang dari 0,25, maka variabel tersebut langsung masuk tahap multivariat. Untuk variabel independen yang hasil bivariatnya menghasilkan p-value lebih dari 0,25, namun secara substansi penting, maka variabel tersebut dapat dimasukkan dalam model multivariat. Seleksi bivariat menggunakan uji regresi logistik sederhana. Pertama, analisis bivariat antara umur dengan BBLR. Caranya, pilih analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih binary logistik. Muncul menu dialog yang berisi kotak dependen dan kotak kovariat. Pada kotak dependen, isikan variabel yang kita perlakukan sebagai dependen. Dalam hal ini, berarti masukkan PBLR. Dan pada kotak independen, isikan variabel independennya. Dalam hal ini, berarti masukkan umur ibu. Sehingga tampilannya sebagai berikut. Klik tombol option, klik CI for XB, continue, dan klik OK. Dan hasilnya sebagai berikut. Dari hasil output pada tampilan blok 1 didapatkan hasil omnibus test pada bagian blok dengan p-value 0,097. Berarti variabel umur p-value-nya kurang dari 0,25, sehingga variabel umur dapat dilanjutkan ke analisis multivariat. Dari tampilan SPSS, nilai OR dapat diketahui dari kolom XB, yaitu sebesar 0,950, 95% CI 0,89 sampai 1,01. Kedua, analisis bivariat antara ras dengan BBLR. Caranya, pilih analyze, pilih regression, kemudian klik binary logistik. Muncul menu dialog yang berisi kotak dependen dan kotak kovariat. Pada kotak dependen tetap berisi BBLR, dan pada kotak kovariat variabel umur dikeluarkan. Dan gantilah dengan mengisikan variabel ras. Tampilannya sebagai berikut. Pada variabel ras perlu dilakukan dummy, oleh karena variabel ras berjenis kategorik dengan isi lebih dari 2 nilai, tepatnya 3 kelompok, yaitu ras putih, hitam, dan lainnya. Klik tombol kategorikal, pindahkan ras dari kotak kovariat ke kotak kategorikal kovariat. Klik pilihan first pada bagian reference kategori, lalu klik change. Klik continue layar ke menu logistik, dan klik OK. Hasilnya sebagai berikut. Hasil uji didapatkan p-value 0,082, berarti p-value kurang dari 0,25, sehingga variabel ras dapat lanjut ke multivariat. Dari output dapat diketahui juga nilai OR dummy. Terlihat ada 2 nilai OR, yaitu OR untuk ras 1, 2,328, yang artinya ras kulit hitam akan berisiko bayinya BBLR sebesar 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan ras kulit putih. OR untuk ras 2 besarnya 1,89, artinya ras kelompok lainnya mempunyai risiko bayinya BBLR sebesar 1,89 kali lebih tinggi dibandingkan ras kulit putih. Ketiga, analisis bivariat antara hipertensi dengan BBLR. Caranya, pilih analyze, kemudian pilih regression, klik binary logistik. Pada kotak dependen, tetap berisi BBLR,
Dan pada kotak kovariat, isikan hipertensi, klik OK. Tampilannya sebagai berikut. Hasil uji didapatkan p-value 0,045, p-value kurang dari 0,25, berarti masuk dalam multivariat. Keempat, analisis bivariat antara kelainan uterus dengan BBLR. Caranya, pilih Analyze, pilih Regression, kemudian klik Binary Logistic. Pada kotak dependen, tetap berisi BBLR, dan pada kotak kovariat, isikan uterus, klik OK, dan tampilannya sebagai berikut. Hasil p-value 0,024, p-value-nya kurang 0,25, maka variabel kelainan uterus dapat lanjut ke multivariat. Kelima, analisis bivariat antara periksa hamil dengan BBLR. Caranya, pilih Analyze, pilih Regression, kemudian klik Binary Logistic. Pada kotak dependen, tetap berisi BBLR, dan pada kotak kovariat, isikan frekuensi antenatal. Kemudian, klik OK, dan tampilannya sebagai berikut. Hasil uji p-value 0,379, p-value lebih dari 0,25, sehingga secara statistik tidak dapat lanjut ke multivariat. Namun, karena secara substansi variabel periksa hamil sangat penting, maka variabel ini dapat dianalisis multivariat. Keenam, analisis bivariat antara merokok dengan BBLR. Caranya, pilih Analyze, pilih Regression, klik Binary Logistic. Pada kotak dependen, tetap berisi BBLR, dan pada kotak kovariat, isikan rokok. Klik OK. Tampilannya sebagai berikut. Hasil analisis bivariat didapatkan p-value 0,027, kurang dari 0,25. Dengan demikian, variabel merokok dapat masuk ke multivariat. Ketujuh, analisis bivariat antara prematur dengan BBLR. Caranya, pilih Analyze, kemudian Regression, klik Binary Logistic. Pada kotak dependen, tetap berisi BBLR, dan pada kotak kovariat, isikan prematur. Klik OK. Tampilannya sebagai berikut. Hasil analisis didapatkan p-value sebesar 0,009, berarti kurang dari 0,25, sehingga variabel riwayat adanya prematur dapat masuk ke multivariat. Hasil seleksi bivariat, semua variabel menghasilkan p-value kurang dari 0,25. Hanya periksa hamil yang p-value-nya lebih dari 0,25. Namun, variabel periksa hamil tetap dianalisis multivariat karena secara substansi, periksa hamil merupakan variabel yang sangat penting berhubungan dengan kejadian BBLR. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis multivariat ke-6 variabel tersebut dengan kejadian BBLR. Lakukan pemilihan variabel yang berhubungan signifikan dengan variabel dependen. Caranya, pilih Analyze, kemudian Regression, pilih Binary Logistic. Pada kotak dependen, tetap berisi BBLR. Dan pada kotak kovariat, isikan variabel umur, ras. Untuk ras dilakukan dummy terlebih dahulu. Kemudian rokok, prematur,
hipertensi uterus, antenatal, kemudian klik option CI4XB, continue, oke. Dari hasil analisis, terlihat ada 4 variabel yang p-value-nya lebih dari 0,05, yaitu umur, PTL, UI, dan ANC. Yang terbesar adalah ANC, sehingga pemodelan selanjutnya variabel ANC dikeluarkan dari model dengan langkah yang sama. Akhirnya diperoleh hasil sebagai berikut. Setelah ANC dikeluarkan, kita lihat perubahan nilai OR untuk variabel umur, ras, rokok, PTL, HT, dan UI. Dengan hasil perbandingan OR, terlihat tidak ada yang lebih dari 10%, dengan demikian dikeluarkan dalam model. Selanjutnya, variabel yang terbesar p-value-nya adalah umur. Dengan demikian dikeluarkan dari model dengan cara yang sama. Hasilnya, setelah variabel umur dikeluarkan, kita cek lagi perubahan OR untuk variabel yang masih aktif di model. Dari analisis perbandingan OR, ternyata perubahannya kurang 10%. Dengan demikian, variabel umur dikeluarkan dari model. Langkah selanjutnya mengeluarkan variabel yang p-value-nya lebih dari 0,05. Variabel prematur dikeluarkan dari model. Hasilnya, setelah PTL dikeluarkan, kita lihat perubahan OR-nya. Ternyata setelah prematur dikeluarkan, OR variabel merokok dan kelainan uterus berubah lebih 10%. Dengan demikian, variabel prematur dimasukkan kembali dalam model. Dan variabel uterus dikeluarkan dalam model karena p-value-nya lebih dari 0,05 dan hasilnya sebagai berikut. Kita lihat kembali perubahan OR setelah variabel UI dikeluarkan. Setelah dilakukan perbandingan OR, ternyata variabel uterus berubah lebih besar 10%. Dengan demikian, variabel uterus masuk kembali dalam model. Akhirnya, model yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, dilakukan uji interaksi. Uji interaksi dilakukan pada variabel yang diduga secara substansi ada interaksi. Kalau memang tidak ada, tidak perlu dilakukan uji interaksi. Dalam kasus sekarang, misalkan kita duga merokok berinteraksi dengan hipertensi. Langkahnya, klik Analyze, klik Regression, klik Binary Logistic, kotak dependen, isikan BBLR, kotak covariat, isikan ras, rokok, prematur, hipertensi, dan uterus. Klik tombol next, masukkan hipertensi by rokok, klik OK,
dan hasilnya sebagai berikut. Lihat hasilnya pada bagian blok 2 metode enter. Pada output bagian blok 2 metode enter, terlihat hasil uji omnibusnya memperlihatkan p-value 0,994. Lihat pada bagian step, berarti lebih besar dari 0,05. Tidak ada interaksi antara merokok dengan hipertensi. Dengan demikian, pemodelan telah selesai. Model yang valid adalah model tanpa interaksi. Model akhir dan interpretasi. Model regresi logistik hanya dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat kohort, sedangkan untuk penelitian yang bersifat cross-sectional atau case control, interpretasi yang dapat digunakan hanya menjelaskan nilai OR atau XB pada masing-masing variabel. Oleh karena analisisnya multivariat, maka nilai OR-nya sudah terkontrol oleh variabel lain yang ada dalam model. Dari analisis multivariat, ternyata variabel yang berhubungan bermakna dengan kejadian BBLR adalah variabel ras, merokok, dan hipertensi. Sedangkan variabel riwayat prematur dan kelainan uterus sebagai variabel confounding. Hasil analisis didapatkan OR dari variabel hipertensi adalah 3,9, yang artinya ibu yang menderita hipertensi akan melahirkan bayi BBLR sebesar 4 kali lebih tinggi dibandingkan ibu yang tidak menderita hipertensi setelah dikontrol variabel ras, merokok, prematur, dan uterus. Secara sama dapat diinterpretasikan untuk variabel yang lain. Untuk melihat variabel mana yang paling besar pengaruhnya terhadap variabel dependen, dilihat dari XB untuk variabel yang signifikan. Semakin besar nilai XB, berarti semakin besar pengaruhnya terhadap variabel dependen yang dianalisis. Dalam data ini, berarti hipertensi yang paling besar pengaruhnya terhadap kejadian BBLR.